Balik lagi di Borobudur Marathon Radio yang biasanya sama Christopher Tobing, tapi Kali ini aku take over. kita take over. Ada siapa? Aku Raka Herianto dan bersama Dian Maya Puspitasari, kita kedatangan 2 tamu nih Raka. 2 tamu istimewa di Borobudur Marathon Radio. Oke. Nah, ada Mas Firman Dwi Rahmawan dari ISO Plus. Dan juga ada Mas Rifa Istamar. Ya kita gak usah sebutin siapa dia ya, kayaknya semua orang kita udah tahu lah. Dia Iya. sering masuk di podcast, di YouTube, di Iya, TV bahkan ya. semua. Tapi yang paling menarik adalah tentang pembahasan hari ini Raka. Hal yang kita tuh kadang gak ngeh. Kadang miss. Kadang miss. Padahal namanya kita kan harus, kalau misalnya kita melakukan apapun, hal yang kita harus jaga adalah mencintai tubuh kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Dan kita harus aware dan tahu sebenarnya tubuh kita tuh perlunya apa aja. Nutrisi apa aja yang perlu masuk ke dalam tubuh. Betul. Apalagi kita misalnya di dalam keadaan sibuk ya, keseharian aja memang butuh asupan yang tepat. Apalagi kalau ada ekstranya nih, mau ikutan maraton dan bentar lagi akan ada Borobudur Marathon. Borobudur Marathon 2019. Mungkin kita langsung nanya pertanyaan pertama aja kali ya. Kan udah ada ahlinya nih yang akan nyeritain. Sebenarnya nih Mas Firman, tubuh kita itu perlu apa aja sih supaya kita bisa tetap terhidrasi dengan baik, supaya kita tetap fit. Dan yang pertama apalagi kalau ngomongin maraton ya, ngomongin yang paling basic dulu deh, kehidupan sehari-hari gitu. Nah, benar banget Median. Jadi kan sebenarnya aktivitas kita itu sehari-hari itu banyak banget. Bisa tahu-tahu harus bikin podcast nih, tahu-tahu kaget ya kan, tahu-tahu harus persiapan. Biasa gitu. Terkuras tenaga. Iya, terkuras. Iya. Kan ekstra tenaga lebih. Betul. Nah, itu baru aktivitas dalam ruangan. Belum lagi aktivitas luar ruangan. Nah, itu pastinya lebih butuh ekstra tenaga lagi. Nah, sebenarnya cairan di dalam tubuh itu keluar bukan hanya keringat aja. Nah, cairan di dalam tubuh itu bisa keluar kalau misalnya pertama ada keringat pastinya. Kedua, nafas aja tuh ada cairan yang keluar. Gitu. Dan yang tahun baru. Iya. Kirain itu hanya angin. Ternyata ada cairan yang keluar. Ada cairan. Nah, benar. Nafas saja. Terus habis itu yang ketiga yang paling nggak kita sadari adalah kalau nafas mungkin kita masih ngeh, tapi yang terakhir ini kita nggak akan ngeh. Ada pergerakan usus di dalam. Itu mengeluarkan cairan juga sebenarnya dalam tubuh gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak banget hal yang memancing tubuh kita bereaksi dan akhirnya memerlukan cairan gitu. Nah, cairan-cairan apa sebenarnya yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat bereaksi dengan baik gitu ya. Nah, cairan tubuh itu sebenarnya banyak banget apa jenis cairannya. Nah, kalau misalnya yang bisa aku simpulkan dan ISO Plus sebagai brand kita pengen memfasilitasi kebutuhan akan cairan tersebut. Di ISO Plus itu kita bilangnya ada 7 ion. 7 ion itu kita ada kalsium, ada kalium, ada klorida, ada magnesium, ada natrium, ada sitrat dan ada laktat. Nah, 7 ion ini ketika berkolaborasi itu jadi cairan yang mirip cairan tubuh. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ion-ion ini tidak bekerja sendiri-sendiri gitu. Nah, 7 ion ini berkolaborasi satu sama lain akhirnya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh yang tadi diperlukan bahkan untuk pernafasan gitu. Nah, makanya ISO Plus ini sebenarnya relevan banget apalagi untuk yang konteksnya yang kita lagi bahas ini Borobudur Marathon gitu. Jadi dalam satu botol ISO Plus tuh udah terdiri dari 7 nutrisi atau kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Wah, baru tahu juga gitu kan. Berarti pertanyaannya, kalau itu nggak terpenuhi kan akan ada efek yang kejadian. Nah, itu aku tadi mau tanyakan sama Mas Betul. Rifa. Maksudnya Mas Rifa nih pernah nggak sih ngalamin jika kekurangan hidrasi itu seperti apa? Jika tidak mengonsumsi isotonik saat beraktivitas itu seperti apa? Oke. Nah, ya kebetulan gua kan sering lari ya. Iya. Udah bukan hal baru ya. Udah sering lihat di CFD pasti ya. Kalau suka CFD pasti suka Mas Rifa. Jadi karena ya tadi kayak Mas Ron bilang bahkan kegiatan yang normal aja, maksudnya kegiatan orang sehari-hari kerja, berangkat kantor, pulang kantor atau yang cuman biasa kayak gitu aja pasti butuh cairan. Cairan ya. Nah, kalau gua kebetulan karena gua olahraga setiap hari pagi biasanya, jadi dan gue juga tahu sih ya udah gue harus jaga supaya gue nggak haus. Simpelnya gitu deh, nggak kehausan gitu. Baik saat olahraga apalagi setelah selesai olahraganya gitu ya. Itu gue selalu minum. Tapi ya pernah juga sering bahkan kadang-kadang justru pas hari-hari ya gitu kayak lupa minum.
Oke. Lagi olahraga kadang-kadang lupa minum, mungkin karena terbiasa olahraga terus ya udah deh lari cuman misalnya 45 menit gak usah minum. Kalau kita minumnya benar, intake hidrasinya benar, justru malah membantu kecepatan gitu. Jadi sering banget kadang-kadang lupa minum, Iya. gitu, lupa minum. Either itu lagi olahraga atau apalagi lagi kegiatan sehari-hari. Dan biasanya efeknya baru kerasa agak setelah beberapa jam gitu. Jadi either kehausan atau ya lemas biasanya. Impactnya nggak langsung. Jadi Impactnya nggak langsung, tapi jadinya lemes. Tapi karena udah lumayan rutin jadi coba aware sama badan sendiri, kemana-mana bawa minuman Ya. gitu. Dan karena juga baca-baca juga tentang perlunya isotonik tadi, Mas Firman bilang, iya kadang-kadang dalam sehari itu pasti ada sekali lah minum isotonik itu untuk menuhin kebutuhan tadi. Kayak tadi apa tuh pelajaran kimia dari Mas Firman. Ya, ada 7 ini ya, nutrisi. Ya. Perlu di ini. Waduh, lupa kebetulan saya Mbak Dia. Saking banyaknya kandungannya ada di Isoplus. Sehari itu paling enggak aku minum isotonik itu ya kalau air putih sih kayak semua orang pasti minum lah ya. Pasti Kalau harus bisa jangan lupa gitu. Tapi isotonik karena aku juga ada ekstra kegiatan adalah olahraga setiap hari gitu, hampir setiap hari. Itu pasti aku akan ada tambah lah minuman isotonik. Aku tahu oke ini memang minumannya ada manfaatnya lah gitu. Walaupun kalau ditanya langsung ke gue gitu, itu fungsinya apa ya gitu. Aku mesti telepon Mas Firman. Iya. Ini apa ya tadi kemarin dibilang. Iya. Tapi tadi setelah dapat sedikit dengar penjelasan, jadi memang kandungan-kandungan yang ada tadi itu berkolaborasi Menjadi satu kesatuan dan itu menjadi kayak cairan yang mirip dengan cairan tubuh. Jadi dia membantu tubuh untuk bisa berkegiatan lebih baik gitu. Jadi ya emang ngaruh banget sih minuman gitu isotonik juga itu akan ngaruh banget ke kegiatan kita sehari-hari terutama olahraga. Nah, berarti ngomongin soal terutama olahraga. Kan kita ngomongin konteksnya adalah mau Borobudur Marathon 2019. Yang saya pribadi tahu ya, cuma tahu adalah carbo loading. Tapi ternyata ada istilah yang kita juga baru paham. Ternyata harus ada loading-loading yang lain. Loading apa lagi sih selain karbohidrat yang memang harus dipersiapkan? Terutama kan nih semua lagi mempersiapkan untuk Borobudur Marathon. Biasanya sih yang aku sering lakukan itu selain carbo loading tentunya makan kita pasti perlu juga isotonik loading. Oh, isotonik loading jadi itu perlu ya mungkin teman-teman runners juga biasanya udah cukup familiar lah dengan ya mungkin ada yang belum tapi biasanya udah pada tahu lah biasa sebelum menjelang ke lomba ke hari lomba. Terutama kalau lombanya adalah jarak yang jauh, kita ngomong Borobudur Marathon misalnya ada yang jarak 42,195 km, itu pasti tuh dari 2 minggu sebelumnya kalau bisa tuh udah dijaga jangan sampai lupa minum air dan terus nanti mendekati kayak seminggu atau 3-4 hari sebelum hari lomba isotoniknya juga dipenuhi, kebutuhan isotoniknya dipenuhi gitu. Jadi setiap hari kalau kebiasaan saya sih paling enggak sehari minum paling satu botol gitu. Satu botol kalau memang misalnya pas di hari itu ada latihan yang memang agak intens misalnya lebih dari sejam atau mungkin kebetulan harus larinya lebih kencang saat itu segala macam. Kadang-kadang aku tambahin jadi 2 gitu. Wah, tapi jadi enggak sekali minum langsung 2 botol ya. Oke, itu namanya haus. Bagi aja antara haus atau doyan. 24 jam atau ke 8 jam gitu paling enggak habis 2 botol gitu atau 1 botol. Ternyata aku baru tahu juga, maksudnya kayak isotonic loading 2 minggu sebelumnya kita udah harus mengkonsumsi ya Mbak Dian ya. Kan secara kita kalau lari, wah besok maraton, padahal ikutnya reset 10K, tapi carbo loading. Ternyata ada asupan lain yang perlu dikonsumsi oleh tubuh. Padahal ya tadi ya balik lagi ngomongin orang kita nggak ngapa-ngapain aja berkegiatan sehari-hari. Tadi yang Mas Firman cerita, usus kita bergerak pun, kita bernafas perlu. Apalagi yang ini ekstra gitu. Ya. Nah kan kita tahu nih ya, Isoplus itu menjadi official isotonic drink partner di Borobudur Marathon. Berarti kita akan ketemu Isoplus di sepanjang water station. Yeah. Wah, berarti banyak nih. Dari kilometer 1 sampai 42 km ada Betul. Isoplus. Jadi kebutuhan nutrisi kita tuh
terasupi ya, maksudnya kayak Betul. kita nggak bingung lagi deh mau minum apa, ternyata di Iya. water station udah ada Isoplus. Ya, dan kita juga harus tahu berarti kan tadi Mas Rifa cerita ada persiapan 2 minggu untuk persiapan kita isotonic loading. Nah, pada saat hari H mungkin Mas Firman bisa nyeritain tentang set water stationnya supaya teman-teman yang dengerin Borobudur Marathon Radio melalui Spotify dan juga nonton di YouTube atau di Instagram, mereka merasa aman. Merasa terpenuhi kebutuhannya. Betul. Nah, Setnya tuh nanti seperti apa Mas water station? Oke, kalau misalnya ngomongin tentang water station, basicnya kita tuh mau ngomongin bahwa Isoplus itu pengen setiap orang mencintai dirinya mereka. Kita punya campaign namanya Love Your Body Top Up Ion. Nah, hubungannya apa sama kebutuhan isotonik di Borobudur Marathon? Jadi sebenarnya kan kadang-kadang kita udah ikut maraton itu kan salah satu bentuk kita sayang sama tubuh kita mencintai tubuh kita. Salah satunya dengan cara olahraga. Kita sayang sama tubuh kita. Nah, terus abis itu tapi tubuh kita tuh ternyata di maraton itu kan, karena tadi kita udah bahas tentang aktivitas harian kan, apalagi maraton, tubuh tuh kerja lebih keras daripada apa yang kita pikir loh. Ada pernafasan di sana, ada keringat keluar di sana, ada pergerakan usus yang keluar di sana. Semuanya butuh isotonik, semuanya butuh nutrisi, semuanya butuh asupan, sehingga tubuh kita bisa bekerja dengan baik dan kita bisa achieve target kita terutama di Borobudur Marathon 2019 ini. Makanya Isoplus hadir untuk bikin semua peserta Borobudur Marathon nggak khawatir tentang kebutuhan isotoniknya pada saat race day. Makanya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita udah ikut standar internasional juga untuk water stationnya. Kita set sebenarnya kadar suhu isotonik yang baik dikonsumsi ketika sepanjang race day itu, sepanjang kilometer itu suhunya berapa, kita siapin semuanya dengan matang sehingga akhirnya kita bisa mencintai tubuh kita dengan lebih baik dengan cara olahraga, tapi kita juga enggak kedodoran nih, masalah yang enggak memaksakan tubuh kita, kita enggak push over the limit untuk tubuh kita. Jangan khawatir, ada Isoplus yang bisa memenuhi kebutuhan kamu sehingga kamu bisa berolahraga dengan maksimal, terus habis itu mencintai tubuh kamu dengan maksimal. Nah, mungkin pesan yang terakhir dari Mas Firman ya. Iya, mungkin tadi udah banyak banget diomongin dari Mbak Dian, Mas Raka sama Mas Rifa juga tentang persiapan di Borobudur Marathon ini. Nah, kalau misalnya pesannya dari Isoplus adalah Isoplus tuh pengen semua orang nikmatin Borobudur Marathon without worries gitu. Jadi biasanya kan ada yang pada saat race day karena udah seneng banget, karena udah mau achieve target, excited banget, terlalu excited, lewat water station ngerasa nggak aus, dia skip gitu kan. Juga salah satu ini dari aku, kalau race day do not skip di water station. Itu pesan penting. Itu penting banget karena orang biasanya baru minum atau apapun yang dia minum itu setelah dia ngerasa haus. On race day, it's udah telat. Lu udah ngerasa haus, ya basically kalau apapun intake yang lu minum itu cuman kayak ibaratnya udah ada lubang, lu ratain lagi. Tapi lu nggak punya spare, gitu. Jadi sebelum sampai ini jadi lubang, ya diisi buffernya. Jadi ada terus punya persediaan terus gitu. Baru nanti tinggal 3 kilo terakhir, bolehlah sprint sampai habis airnya gitu, nggak apa-apa. Di setelah finish minum yang banyak. Berarti water station is very important. Very important. Iya, nah benar banget tuh yang tadi Mas Rifa bilang sebenarnya. Jadi haus itu sebenarnya gejala paling awal dari dehidrasi gitu. Nah, karena itu gejala awal paling dehidrasi, jadi nih kita sama-sama bilang nih kalau misalnya jangan sampai skip water station deh gitu. Jangan sampai skip water station karena kita semua mau nikmatin Borobudur Marathon ya without worries itu tadi. Dan jangan khawatir, Isoplus akan ada di setiap water station juga. Jadi kapanpun kamu ngerasa butuh diminum, sehingga dan karena Isoplus rasa cairannya udah mirip cairan tubuh, udah formulasinya mirip cairan tubuh, jadi sebenarnya udah lebih. Dan kalau misalnya tadi kan kita ngomongin 7 ion yang ada di Isoplus ini udah lengkap gitu ya. Nah, sama satu lagi yang menurut saya menarik dari Isoplus ini adalah karena tadi udah mirip cairan tubuh sehingga sebenarnya lebih mudah diserap juga si Isoplus ini gitu. Jadi
nggak usah khawatir semuanya. Isoplas di sana buat bikin kalian aman, menikmati Borobudur Marathon. Iya. Aman, nyaman, dan menikmati pemandangan Borobudur Marathon 2019 pastinya. Yes, benar. Ini tinggal menghitung hari. Kita udah merasa aman nih karena ternyata tim Isoplas sudah membuat set yang baik sekali Wah, untuk iya, water parah. station. Tadi Mas Rifa juga banyak ngasih masukan apa yang harus dilakukan. Berarti ini kita tinggal banyak berdoa aja kali ya. Udah juga. latihan, Iya. udah. Jangan lupa isotonic loading. Yes. Ya. Terus dan berdoa. Itu paling penting sih. Gitu. Jadi kita akan ketemu Mas Firman juga nanti di hari H ya. Di Borobudur ya berarti. Kalau Mas Rifa pasti Mas ada. Rifa udah pasti, karena dia join. Karena dia join, ya udah. Nanti aku lari. Oh, tadi lari ya. Jadi baik. kita ketemu di jalan. Tahun lalu juga lari kan? Lalu juga lari. Juga lari. Jadi kalau para peserta Borobudur Marathon ngelihat Mas Rifa, jangan lupa minta tanda tangan gak sih Mbak Dian? Ya. Bisa nanti Minta minum aja. Ya, kalau minta minum ada Isoplas Iya. pastinya. Lari aja udah nggak ada yang bisa nyusul. Ya. gitu. Oke, nah ini teman-teman sampai jumpa di Borobudur Marathon 2019 tanggal berapa? Tanggal 17 November 2019. Kita pamit dulu, sampai jumpa di episode Borobudur Marathon Radio berikutnya. Bye-bye. Bye.